Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Ibu berdoa mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah serta selalu dilimpahi dengan kesehatan jasmani dan rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Ingat selalu pesan ibu ya, untuk selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada, agar pandemi ini cepat berlalu. Kalau mau pandeminya cepat kabur dari Indonesia, alangkah baiknya kita terus kompak untuk selalu terapkan protokol kesehatan, juga untuk selalu patuhi peraturan dari pemerintah ya. Baik, tiba lagi waktunya kita untuk belajar matematika. Siswi MTS Putri yang ibu banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 2, yaitu tentang persamaan kuadrat ya. Apa sih persamaan kuadrat itu? Nah, bisa kita lihat di sini. Persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan yang variabelnya mempunyai pangkat tertinggi 2. Ya, suatu persamaan dapat digarisbawahi. Persamaan itu dapat ditandai dengan adanya tanda sama dengan. Nih, ciri dari persamaan, ada tanda sama dengan, ya. Kemudian tadi dikatakan pangkat variabelnya tertingginya 2. Nah, di sini lihat tuh. Pangkat tertingginya 2. Jadi ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat nih. Jadi disebut persamaan kuadrat ketika ada tanda sama dengan, kemudian pangkat variabelnya yang paling tingginya 2. Nah, itu disebut dengan persamaan kuadrat. Nah, ini bentuk umum. Yang namanya bentuk umum berarti dapat diubah atau diganti, variabelnya dapat berubah, koefisiennya dapat berubah ya. Hanya ketentuan-ketentuan tadi yang tidak bisa dirubah, yaitu sama dengan dan pangkat tertingginya harus 2. Ya. Nah, kemudian persamaan kuadrat nih bentuk umumnya seperti yang tadi sudah di atas. Nah, ini bentuk umumnya ax kuadrat tambah bx plus c sama dengan 0, di mana variabel tuh x ya, di situ variabelnya ada x, a dan b-nya itu disebut dengan koefisien ya. Kemudian c-nya adalah konstanta. Nah, di sini kalau misalnya ada suatu persamaan kuadrat kemudian ditanyakan mana a-nya, mana b-nya, mana c-nya. Nah, kita lihat, perhatikan contoh 1. X kuadrat dikurangi 4x ditambah 2. A-nya mana? A itu kan ini nih, posisinya di depan x kuadrat ya. Posisinya di depan x kuadrat. Berarti ini yang di depan x kuadrat nih. Loh Bu, yang di depan x kuadratnya nggak ada angka apa-apa kok. Dari mana 1? Nah, dalam ketentuan penulisan matematika, ketika koefisiennya 1 itu maka tidak ditulis. Jadi kalau misalnya ada variabel yang di depannya itu tidak dituliskan koefisiennya, maka koefisiennya adalah 1. Jadi di sini A-nya berarti nilainya adalah 1 ya. B-nya itu berarti yang di depan variabel X ya. Angka di depan variabel X. Nah, ini. Tuh B-nya berarti di sini adalah negatif 4. C adalah konstanta. Nah, ini C-nya yang paling belakang. Positif 2. Nah, berarti ini C-nya positif 2 ya. Yang B, 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 2. Mana A-nya? Udah jelas yang di depan x kuadrat. Ya, koefisien x kuadrat. Jadi A-nya adalah 2. Mana B-nya? B itu koefisien x. Berarti angka di depan x 6 ya. B-nya. C-nya konstanta. Konstantanya masih sama seperti yang atas. Jadi konstantanya di situ adalah 2. Kemudian yang C, x kuadrat kurangi 16, x sama dengan 0. A-nya mana? A-nya kan yang di depan x kuadrat. Yang di depan x kuadrat tidak dituliskan, berarti A-nya 1. Kemudian B, yang di depan x, angka yang di depan x, koefisien x. Jadi koefisien x-nya adalah negatif 16. C-nya mana Bu? Nggak ada C-nya. Nggak ada ditambah berapa atau dikurangi berapa sesudah itu. Nah, berarti konstantanya adalah 0 ya. Contoh lain di sini. Kita perbesar. Ya, nih. 4x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 7. Mana A-nya? A-nya 4 dong ya. Mana B-nya? B-nya negatif 3. Kemudian mana C-nya? C-nya di situ dikurangi 7. Jadi C-nya negatif 7.
Yang kedua, 2x kuadrat dikurangi 8x. Mana A-nya? A-nya di depan x kuadrat, berarti 2. Mana B-nya? B-nya berarti yang di depan x atau koefisien x, yaitu negatif 8. Mana C-nya? Ada nggak? Sesudah negatif 8x ada lagi nggak? Tambah berapa atau kurang berapa? Kan nggak ada. Berarti konstantanya adalah 0 ya, berarti C-nya sama dengan 0. Kemudian untuk yang ketiga. Untuk yang ketiga di sini penulisannya seperti itu, ada tanda dalam kurung. Ingat kan ini berarti tanda dalam kurung ini artinya dikali ya, yang ada dalam kurungnya. Nah, berarti 3 dikali 4x kuadrat dikurangi x sama dengan 3 dikurangi 2x. Nah, di situ 12. Dari mana 12? 12 itu dari 3 dikali 4. Nih 12 yang ini. Dari 3 kali 4. Jadi ini depan kalikan, ini juga ke belakang juga kalikan ya. Jadi yang pertama dikalikan 3 dikali 4x kuadrat jadinya 12x kuadrat. Kemudian 3 dikali negatif x. 3 dikali negatif x berarti negatif 3x ya nih. Sama dengan 3 dikurangi 2x masih tetap. Nah, kemudian semuanya pindah ruas nih yang sesudah sama dengan, karena kita buat sama dengan 0. Jadi 3 dikurangi 2x-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri. Tadinya di kanan kita pindahkan. Tadinya sesudah sama dengan menjadi sebelum sama dengan. Kita pindahkan. Jadi 3-nya tadinya positif, pindah nih jadi negatif. 2x-nya tadinya negatif, pindah nih jadi positif ya, karena kalau pindah ruas kan jadi kebalikannya ya. Jadilah 12x kuadrat, nah dikurangi 3x ditambah 2x dikurangi 3. Nah x-nya itu bisa kita jadikan 1. Negatif 3x ditambah 2x, berarti kan utang 3 bayar 2. Kan variabelnya sama, jadi bisa kita jumlahkan ya, kita bisa satukan. Utang 3 bayar 2 kan masih utang 1. Jadi negatif 1x. Nah seperti biasa, kalau 1 itu tidak perlu ditulis. Jadi hasil akhirnya adalah 12x kuadrat dikurangi x dikurangi 3 sama dengan 0. Maka baru dari sini kita bisa cari A-nya mana, B-nya mana, C-nya mana. A-nya berarti kan 12. B-nya berarti negatif 1, C-nya negatif 3 ya. Nah untuk latihan kalian bisa tuh dikerjakan, dicoba. Kalau tadi kan perkalian satu angka nih, satu suku dengan dua suku ya. Kalau ini perkalian dua suku dengan dua suku, kan di kelas 8 sudah pernah dipelajari ya. Jadi silahkan dicoba, kemudian dicari A-nya mana, B-nya mana, C-nya mana ya. Kita lanjutkan. Berikutnya ada menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini ada 3 cara. Yang pertama ada dengan kuadrat sempurna atau biasa disebut melengkapkan kuadrat sempurna. Yang kedua ada pemfaktoran atau memfaktorkan. Yang ketiga dengan rumus ABC ya. Yang pertama dengan cara memfaktorkan atau cara pemfaktoran. Nah, kita ke bawah dulu nih. Faktorisasi atau pemfaktoran merupakan cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan mencari nilai yang jika dikalikan akan menghasilkan nilai lain. Ada 3 bentuk persamaan kuadrat dengan faktorisasi akar-akar yang berbeda seperti nih. Nah, nanti dicari akar-akarnya. Jadi untuk memfaktorkan nih ya, untuk memfaktorkan ada beberapa macam pemfaktorannya ya. Kita bahas yang ini dulu. Di sini ada bentuk umum biasa ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, dengan a-nya sama dengan 1. Nah, di sini faktorisasi ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0 adalah x ditambah m dikali x ditambah n, perkalian dua suku ya. Jadi pemfaktoran persamaan kuadrat itu dapat dihasilkan pemfaktorannya dengan perkalian dua suku seperti ini. Gimana mencarinya? Nah, ini ada di sini nih. Ya. Contohnya di situ x kuadrat ditambah 5x ditambah 6.
X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Untuk membuatnya kan tadi kita bikin 2 dalam kurung ya. Karena ini tandanya positif semua, jadi kita bisa tanda di sini positif semua juga. X kuadrat itu berarti udah pasti X dengan X ya depannya. Nah, kemudian tinggal cari ini untuk angka di sininya berapa sama berapa. Caranya dari mana? Kita lihat nih. Situ. Cari angka yang kalau ditambah hasilnya 5, kalau dikali hasilnya 6. Kalau ditambah hasilnya 5, dikali hasilnya 6. Berarti kan 2 sama 3. Ya kan? 2 ditambah 3 kan 5. 2 dikali 3, 6. Nah, berarti ini hasil pemfaktorannya. Kemudian selanjutnya berarti tinggal X ditambah 2 itu kita buat sama dengan 0. X sama dengan 2-nya pindah. Tadinya positif, pindah jadi negatif. Ini untuk yang pertama nih yang ini nih. Ya. Kemudian nih untuk yang keduanya. Ini yang ini. X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3-nya pindah jadi 3-nya negatif. Nah, ya. Tuh seperti itu. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah nih negatif 3, negatif 2. Ya. Ibu tadi ibu bilang katanya X ditambah 2 dikali X ditambah 3. Nah, karena ini positif jadi angkanya bisa dibolak-balik ya. Kita ulang lagi ya tadi X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Gimana memfaktorkannya? Pertama kita bikin 2 dalam kurung. Tandanya positif semua berarti tambah nih. X kuadrat berarti X kali X. Nah, cari angka yang kalau ditambah hasilnya tengah nih. Kalau ditambah hasilnya tengah, kalau dikali hasilnya yang konstanta. Berarti kalau ditambah hasilnya 5, kalau dikali hasilnya 6. Berarti kita bisa tulis 2 dan 3 atau 3 dan 2 sama saja. Di sini 2, di sini 3 atau di sini 3, di sini 2 itu sama aja. Ya, hasilnya. Nah, nih penjabarannya ada di sini. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, ya. Jadi ini di sini di bawah itu nih ada keterangannya. P adalah hasil kali A dengan C. Ya. Ada lagi untuk pilihan yang kedua. Kemudian M dan N itu dua bilangan jika dikalikan hasilnya P dan bila dijumlahkan hasilnya B ya. Nah, ini. Oke. Ini kalau misalkan koefisien X-nya bukan 1 nih. Koefisien X-nya bukan 1. Jadi A sama C-nya dikalikan dulu langkahnya ya. Atau sebelum ke situ kita coba contoh yang lain ya. Nah, di sini ada lagi nih. Sama caranya kayak tadi, memfaktorkan kita bikin 2 dalam kurung. Ya. Min plus. Nah, karena ini tandanya nggak sama. Kalau tadi kan plus plus, jadi kita bisa langsung tuliskan di tengah sininya plus sama plus. Kalau ini min sama plus. Min sama plus itu di sininya adalah min sama min. Kenapa? Kan kalau negatif dikali negatif itu akan jadi ini positif, ya. Nah, kemudian depannya sama X dengan X karena X kuadrat masih sama. Kita cari angka yang kalau dikali hasilnya 6 dan kalau ditambah hasilnya 5 ya. Sama kan, berarti di sini kita bisa tulis 3, di sini 2 atau bisa dibalik karena ini tandanya sama, ini negatif sama. Jadi 3 dan 2-nya bisa dibolak-balik ya. Nah, untuk langkah berikutnya nih kayak gini. Kayak tadi yang ini berarti X dikurangi 3 sama dengan 0. X sama dengan negatif 3-nya pindah jadi positif 3. Nih kayak ini jadinya. Yang ini berarti X dikurangi 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2-nya pindah jadi positif 2. Nah ini berarti ya. Tuh penjelasannya begitu. Ini untuk yang memfaktorkan, untuk cara pemfaktoran ya. Atau di sini tuh ada lagi. Nah, ini faktorisasi yang koefisien X-nya bukan 1. Nah, di sini berapa koefisien X-nya nih? X kuadratnya. Koefisien X kuadratnya 5. Gimana caranya? Nah, langkah pertama ini
ada beberapa cara ya, tentunya banyak jalan menuju Roma ya. Nah, di sini ya, untuk contoh pertama ini caranya yang pertama kan awalnya itu adalah nih 5x kuadrat ditambah 13x sama dikurangi ya. Itu ditambah, seharusnya ditambah 6 sama dengan 0. Salah pengetikan ya. Nah, kemudian saya bagi nih yang 13 ini saya pecah. Yang 13-nya saya pecah menjadi 10 sama 3. 10 ditambah 3 kan tidak merubah soal, sama juga hasilnya 13. Kenapa saya pecah begitu? Supaya bisa saya kelompokkan. 5 dengan 10, 3 dengan 6. Ya. Nah, jadi bisa saya pecah seperti ini di bawahnya tuh. Nah, jadi ini 5 bisa kita pecah, ini dikali 2. Jadi 5x ditambah 10 itu saya pecahnya jadi gini, 5x dalam kurung di sini x ya. Ini kan 5x kuadrat ya, 5x kuadrat ditambah 5 kali berapa supaya 10, jadi kali 2. Tuh, jadinya di sini makanya di sini jadinya seperti ini. Nah, kemudian yang 3x ditambah 6. Saya bisa pecah gini, 3x saya keluarkan, kasih dalam kurung, 3x ditambah 6. 3-nya bisa saya keluarkan, yang di dalamnya berarti x ditambah, kan 3 dikali x itu 3x, 3 kali berapa supaya 6, jadinya 3 dikali 2. Nah nih, makanya jadi pecahnya begini. Nah, kemudian hasilnya dapatlah nih. Kita ambil bagian depannya, ini juga kita ambil bagian depannya ya. Karena kan yang dalam kurungnya udah sama. Nih. Ya. Jadi yang kita ambil 5x-nya ditambah 3. Kemudian yang samanya ini kita tulis lagi x ditambah 2. Ya, sama dengan 0. Nah, untuk penjabaran berikutnya nanti ini sama ini. Jadi himpunan penyelesaian HP itu singkatan dari himpunan penyelesaiannya adalah ini. Negatif 3/5, negatif 2. Ya. Oke, pertemuan kita yang tentang persamaan kuadrat ini saya cukupkan sampai sini dulu. Biar kalian pelajari lebih dalam lagi dulu bagaimana cara tentang memfaktorkan ya. Nah, baik memfaktorkan yang koefisien x kuadratnya 1 ataupun yang koefisien x kuadratnya bukan 1. Silahkan dipelajarin lagi. Kalau ada pertanyaan ataupun ada kendala-kendala apa, kita bisa diskusi ya melalui grup WA yang sudah ada. Baik, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Mudah-mudahan kalian tidak puas, jadi kalian terus belajar, terus gali lagi info-info dari sumber manapun yang bisa kalian pelajari ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita selalu sehat. Amin. Semoga pembelajaran hari ini itu ada hikmahnya dan ada manfaatnya. Baik, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.